Ya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat teman-teman sekalian, tergantung kapan teman-teman menonton video ini. Nah, kali ini saya, Wicaksana Isa Nugraha Poncoharyo, akan mempresentasikan mengenai topik pain management. Nah, seperti apa sih pain management itu? Bagaimana objek etisnya dan bagaimana cara penempatannya dan bagaimana cara membacanya. Nah, kali ini kita akan belajar bareng-bareng, guys. Itu. Nah, pain management sendiri merupakan salah satu penanganan atau treatment yang diberikan dalam rangkaian perawatan paliatif atau bisa disebut palliative care gitu ya. Nah, fokus dari pengobatan ini itu ialah biasanya untuk memenuhi kebutuhan pasien yang menderita sakit berat. Salah satunya dengan meringankan penyakit yang diderita melalui obat-obatan yang dapat menekan rasa sakit. Itu. Nah, pasien yang menerima perawatan ini umumnya mereka yang mengidap penyakit berat atau terminal, maupun pasien yang memiliki harapan hidup yang kecil. Dalam konteks ini mungkin bisa digambarkan sebagai pasien yang berusia lanjut gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong soal pain management nih, ini kan selain pandangnya ya. Pernah nggak sih teman-teman kayak membayangkan bahwa eh, teman-teman tuh punya ada satu kasus di mana teman-teman mendapatkan sakit yang berat gitu ya, dan di mana eh, fokus dari penanganan di sini itu adalah mengenai rasa sakitnya gitu, dari alih-alih daripada kesembuhannya gitu. Nah, seringkali pada saat kita berhadapan dengan problem sakit gitu ya atau rasa sakit, eh, kita mengalami galauan nih, maksudnya kayak gimana nih, karena kita tahu persoalan ini kadang-kadang tidak bisa kita jawab gitu kan, tapi rasa sakitnya itu real gitu loh, nyata, terasa, eh, dirasakan oleh pasien, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut, eh, akhirnya pain management ini diberlakukan gitu loh, prosedurnya diberikan buat orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, oke, saya akan lanjut di sini untuk bahas mengenai prosedur dari pain management ini gitu. Prosedur dari pain management sendiri itu beragam. Namun biasanya dilaksanakan dengan memberikan obat tipe analgesik atau penghilang rasa nyeri kelas berat, seperti golongan opioid atau narkotik ya, yang sering lebih umum kita kenal gitu ya. Sebagai contoh di sini adalah obat morfin gitu. Nah, kenapa kok obat morfin? Obat morfin ini salah satu eh, obat-obat keras ya, yang termasuk golongan opioid atau narkotik ini, yang cukup mudah ditemukan gitu loh di sekitar kita. Nah, cukup mudahnya ini terkait dengan akses dan juga termasuk ketersediaan gitu loh. Dan kayak banyak beberapa obat itu juga mengandung tapi mungkin dalam dosis yang kecil gitu loh. Tapi termasuk obat-obat yang keras ya, obat-obat yang spesifik. Bukan seperti obat-obat umum yang biasa kita konsumsi pada saat kita demam atau pilek gitu ya. Mungkin kandungannya yang paling besarnya kayak paracetamol gitu. Cuma ya aku harap ini bisa tertangkap dengan jelas gitu. Nah, cara kerja dari morfin sendiri ini kan kita ngomong soal pain management nih. Jadi bagaimana kita bisa mengolah dan mentoleransi rasa sakit gitu. Cara kerja dari morfin sendiri ialah dengan mengikat dan menghambat bagian tertentu yang di sini disebut sebagai mu opioid receptor gitu ya, pada sistem saraf pusat atau CNS Central Nervous System, dan sistem saraf perifer atau PNS Peripheral Nervous System, yang kemudian mengakibatkan penurunan penerimaan pada neuron serta transmisi sensasi rasa sakit atau nyeri dalam sistem saraf secara keseluruhan dan signifikan gitu. Jadi eh, cara kerjanya itu adalah dengan mengalter pain reseptor kita, basically itu. Jadi kita punya nih rasa sakit di anggota tubuh tertentu ya. Nah, sinyal-sinyal sakitnya itu kan dikirim ke otak nih. Nah, sinyal-sinyal yang ada di otak itu yang dihambat sama si obat-obat ini. Nah,
kalau kita udah tahu nih cara kerjanya, kita bisa bahas soal resikonya, gitu kan. Nah, resiko dari obat ini itu bahwa yang perlu kita pahami ya, karena dia termasuk golongan opioid dan juga narkotik gitu. Jadi penggunaan obat ini tidak boleh berlebih gitu. Harus benar-benar dijaga dosis dan juga kondisinya supaya sesuai dan tepat guna gitu. Nah, efek sampingnya antara lain beberapa efek samping yang saya temukan gitu ya berdasarkan pencarian saya. Itu pertama ada pusing yang berkepanjangan biasanya, lalu mual, muntah, permasalahan saluran kencing, terus gagal jantung, serta gangguan lambung dan pencernaan. Dan ini yang lebih bahaya lagi, memiliki efek samping untuk menimbulkan masalah dalam reseptor neuron pada otak gitu. Jadi kalau kita sudah saya bahas bahwa cara kerjanya adalah dengan menghambat reseptor neuron dalam otak kita, dan persis di sana kalau kita abuse nih obat gitu, kalau kita nggak jaga atau nggak kontrol pemakaiannya, itu bisa berdampak pada kerusakan reseptor neuron di otak kita. Jadi cukup beresiko ya. Nah, yang juga harus diwaspadai adalah karena dia golongan narkotik, morfin ini atau senyawa opioid golongan ini itu sangat bisa katakanlah menimbulkan hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran ini jadi membuat kita juga nggak bisa mengambil keputusan dengan baik gitu kan, nggak bisa berpikir secara jernih gitu, dan bahkan membuat kita tidur atau koma gitu loh, atau dalam kasus-kasus yang berlebihan itu bisa menyebabkan kematian juga, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kendati dari semua dampak negatif dan efek sampingnya, pemberian obat morfin terutama pada pasien perawatan paliatif itu punya dampak yang signifikan untuk membantu mereka recovering gitu ya, dan juga membantu meringankan rasa sakit terutama sensasinya ya, kan kalau kita ngomong soal senses di sini, sensasi rasa sakit yang dialami. Nah, ketersediaan obat morfin sendiri selain efektif, itu juga seperti yang sudah saya sempat singgung di depan, itu secara luas mudah ditemukan sehingga mempermudah penanganan untuk meringankan rasa sakit yang diderita oleh pasien, meskipun harus dilakukan dengan penuh perhitungan, sekali lagi ya jadi catatan, dan dengan pengawasan yang ketat. Nah, akan tapi pada saat kita ngomongin soal penggunaan morfin, terus ngomongin soal rasa sakit nih gitu kan tadi sempat saya singgung nih bahwa seringkali yang jadi PR itu tentu saja penyakitnya ya gitu, tapi lebih-lebih pada saat kondisi kita sudah tidak bisa tertolong gitu ya, kita tetap merasakan sakit tapi tidak ada jalan keluar yang mengarah ke pemulihan atau kesembuhan. Nah, itu kan jadi cukup dilematis ya. Maksudnya gini, kita udah tahu nih kita nggak bisa selamat, katakanlah kayak gitu ya, kita tidak bisa survive lebih lama ya, dan pulih seperti sedia kala. Akan tetapi rasa sakit yang kita rasakan itu senantiasa ada dan real gitu, dan memang benar terasa gitu. Nah, akhirnya jadi pertanyaan juga nih, apakah akhirnya rasa sakit itu harus kita hindari? Apakah rasa sakit itu penting sih untuk ada gitu? Ya kita tahu lah, semua orang pasti nggak mau merasa sakit, kayak ngapain kan kayak gitu. Nah, tapi kalau saya boleh presentasikan ke depan teman-teman sekalian bahwa rasa sakit dan penderitaan itu adalah hal yang manusiawi dan sangat wajar gitu. Jadi tidak bisa kita ngomong kita punya kondisi yang baik, kita merasa oke,
kalau kita juga nggak merasa sakit gitu, kalau tidak ada pembandingnya katakanlah. Nah, adalah jelas untuk mengatakan secara instingtif atau secara naluriah lah ya, bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia itu senantiasa berusaha untuk menghindari rasa sakit. Dalam contohnya juga yang paling konkret adalah sampai kita juga mengenal konsep di mana ada namanya self defense mechanism gitu ya. Nah, dan ini juga termasuk konsekuensi naluriah bahwa kita punya tubuh fisik gitu ya, jasmani, dan tubuh fisik ini punya potensi untuk merasakan sakit. Jadi ya sebenarnya merasa sakit itu wajar-wajar saja. Lebih-lebih dari rasa sakit fisik yang kita alami, kita itu bisa semakin berkembang, ya kan? Berkembang dalam artian tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, bisa katakanlah ngewanti-wanti gitu ya bahasa Jawanya, atau bisa punya precaution bahwa kalau kedepannya nanti ada danger atau ada problem yang serupa, satu, secara mental kita lebih siap, dan yang kedua, kita juga sudah punya experience atau pengalaman untuk overcome rasa sakit itu supaya kita tidak mengulanginya lagi. Ya, tapi itu terlepas dari kondisi yang kita alami, tetap merasa sakit itu wajar, dan untuk menghindari rasa sakit juga hal yang wajar gitu ya. Nah, sini saya akan melanjutkan bahwa merujuk pada dokumen Evangelium Vitae, yakni dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II, perihal mengenai perawatan paliatif ini yang kita bahas nih guys dari tadi, untuk menangani rasa sakit itu adalah hal atau upaya yang sah untuk dilakukan gitu. Nah, di sini secara spesifik pada bagian nomor ke-65 di dokumen tersebut itu disebutkan bahwa perawatan paliatif untuk membuat kondisi pasien lebih nyaman dan mudah dilewati, terutama dalam masa menjelang akhir hayat, ini di garis bawahi ya, adalah hal yang baik untuk dilakukan. Nah, meski dihadapkan dengan realita bahwa seringkali penggunaan obat opioid atau narkotik untuk mengurangi rasa sakit itu sejajar atau face a face atau face to face gitu ya, berhadapan langsung nih gitu, dengan resiko untuk memperpendek nyawa pasien gitu ya, karena kan kita tahu nih bahwa di depan tadi sudah banyak resikonya gitu, gagal jantung, pencernaan kan kayak gitu, pusing gitu, terus hilang kesadaran, itu kan sangat berbahaya dan berpotensi untuk memperpendek nyawa pasien, ya kan? Akan tetapi pemberian obat dan penanganan yang melibatkan obat-obat tersebut itu dapat tetap dinilai etis, sebab hal tersebut membantu penderita agar dapat lebih kuat dan lebih siap untuk melewati masa-masa akhir kehidupan mereka. Jadi tujuannya di sini adalah untuk memberikan rasa nyaman pada pasien yang sepenuh-penuhnya, sehingga dia therefore bisa juga lebih siap untuk menghadapi akhir kehidupannya nanti gitu ya. Ini berdasarkan dokumen Evangelium Vitae gitu. Nah, kendati demikian, apabila penanganan yang dilakukan mengakibatkan pasien itu mengalami hambatan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terakhirnya gitu nih, misalkan nih soal wasiat dan lain sebagainya, itu perlu ada pertimbangan gitu, karena resiko terutama dari pemberian morfin adalah kehilangan kesadaran. Jadi supaya pada saat dia udah mempersiapkan diri nih, dia benar-benar bisa mempersiapkan diri secara sadar dan secara penuh, secara utuh gitu, yang diharapkan seperti itu. Nah, sekarang kita akan studi kasus nih teman-teman, yaitu menimbang pain management melalui ethical object methodnya. Nah, di sini ada subjek penelitian, ya ini seorang pria berusia 69 tahun yang masuk ke ruang GICU B pada tanggal 26 Oktober 2022
setelah menjalani prosedur coronary artery bypass grafting dengan menggunakan graft vena saphenous. Pasien mengeluhkan nyeri dada pada luka pasca operasi. Nyeri tersebut terasa seperti ditusuk dan dinilai sebesar 7 pada skala 0 hingga 10. Nyeri ini berkurang saat istirahat, tetapi meningkat saat pasien mencoba batuk atau melakukan aktivitas ringan seperti makan dan berbicara. Pasien telah memiliki riwayat penyakit arteri koroner sejak tahun 2020 dan pernah mengalami serangan jantung sebelumnya. Selain itu, pasien dengan cepat merasa lelah jika melakukan aktivitas fisik yang berat, seperti berjalan lebih dari 100 meter. Selain itu, pasien juga memiliki riwayat hipertensi yang terkontrol dan penyakit ginjal selama 3 tahun sebelum masuk rumah sakit atas prosedur dari prosedur operasinya itu loh, coronary artery bypass grafting. Tuh. Nah, dalam jurnal ilmiah tersebut, penanganan pain management yang diusahakan oleh tenaga medis, ini kan saya ambil rujukan nih, gitu kan, dari salah satu jurnal ilmiah, yang nanti teman-teman juga bisa lihat sumbernya ya. Dalam jurnal ilmiah tersebut, penanganan pain management yang diusahakan oleh tenaga medis, dokter dan perawat di sini, dilaksanakan dengan cara memberikan obat morfin dengan dosis terukur sembari merehabilitasi pasien untuk melakukan teknik pernafasan dalam. Jadi sambil dilatih juga ya. Tindakan pengobatan ini kemudian dievaluasi dan dinilai efektif untuk mengobati dan meringankan rasa sakit yang diderita oleh pasien. Nah, sekarang setelah kita tahu nih kasusnya kan, bahwa ada orang mengalami rasa sakit pasca operasi, yang ini belum tentu yang bisa jadi fatal kan kayak gitu, dan juga bisa jadi juga meringankan. Akan tapi di sini kita lihat konteksnya bahwa usianya juga dari angka harapan hidup itu cukup pendek ya windownya, bahwa dia berusia 69 tahun sudah gitu. Harapan hidupnya tidak terlalu banyak seperti orang-orang yang berusia produktif gitu ya. Sudah lewat. Nah, di sini saya menyediakan OPET chartnya di bawah, di samping sini harusnya ya. Gitu. Di sini saya menilai ada 2 agen gitu kan. Ada 2 agen. Yang pertama adalah dokter dan perawat gitu. Dan juga yang kedua ada pasien gitu. Nah, untuk optionnya di sini ada 4 option yang saya identifikasi yang mungkin bisa diambil oleh kedua agen kita dengan masing-masing 2 tindakan dari setiap agen gitu ya. Jadi total 4. Yang pertama ada memberikan morfin dan terapi untuk mengurangi rasa sakit. Lalu opsi yang dimiliki oleh opsi yang dimiliki oleh dokter atau perawat ada 2. Yang pertama adalah untuk memberikan morfin dan terapi untuk mengurangi rasa sakit dari pasien. Dan yang kedua adalah tidak memberikan morfin dan terapi untuk meminimalisir efek samping dari obat-obatan tersebut. Sedangkan kalau kita ngomong opsi yang dimiliki oleh pasien ada 2 juga. Yang pertama itu meminta atau mengambil pengobatan morfin gitu kan, yang menggunakan obat morfin. Dan yang kedua tidak mengambil pengobatan morfin yang beresiko gitu. Jadi ada 2 nih, yes or no, hitungannya kan kayak gitu sederhananya ya. Nah, di sini postulatannya yang muncul apa? Postulatan yang muncul adalah yang kita bisa identifikasi dari 2 opsi yang diambil. Dari opsi yang memberikan morfin dari dokter atau tenaga medis gitu ya, itu punya 2 postulatan. Yang pertama itu untuk mengobati, yang kedua itu untuk menghilangkan kesadaran pasien. Kenapa kok saya bedakan di sini? Karena menghilangkan kesadaran ini tujuannya itu mengobati memang, tapi dia tujuannya lebih ke menidurkan memang supaya nggak kerasa sakitnya, karena tujuan utamanya adalah untuk meringankan rasa sakit gitu. Nah, di opsi yang kedua yang tidak memberikan morfin dan terapi untuk meminimalisir efek samping itu ada 2 postulatan juga. Yang pertama untuk mempertahankan kesadaran pasien, dan yang kedua itu untuk membiarkan pasien merasakan sakit kayak gitu ya. Nah, di sini saya akan bahas dari yang dokter dan perawat dulu deh.
gitu. Nah, di sini itu kita harus paham ya bahwa ada juga superordinate ethical object-nya gitu. Maksud superordinate ethical object ini objek etis yang punya posisi yang tertinggi gitu loh. Nah, posisi yang tertinggi ini adalah postulatannya adalah lakukan yang baik gitu. Hukum alam lah hitungannya, kodrat, bukan hukum kodrat, bahwa lakukan yang baik dan hindari yang buruk, kan kayak gitu. Nah, di sini aktivitas atau tindakan memberikan obat itu adalah sesuatu yang baik, senantiasa baik ya gitu. Jadi melalui postulatan yang pertama, yaitu untuk mengobati pasien, pada saat kita seleksi ini, kita eliminate, itu masuk yes gitu, bahwa dia ini masih baik gitu. Nah, sedangkan untuk yang menghilangkan kesadaran pasien itu kita nggak bisa ngomong ini baik ya, karena meskipun katakanlah postulatannya oke, tapi ini mengakibatkan pasien ini nggak sadar gitu loh, dan nggak bisa punya judgement gitu loh dalam kelanjutannya gitu. Jadi di sini saya nilai no gitu. Nah, kemudian untuk mempertahankan kesadaran pasien tapi dengan tidak memberikan obat, itu saya tuliskan di sini sebagai maybe pada saat saya memilah atau proses eliminating ini. Kenapa kok saya bilang maybe? Karena bisa jadi mempertahankan kesadaran pasien ini itu membiarkan pasien juga tetap merasakan sakit gitu loh. Dia dengan kondisinya yang sadar itu juga tidak menutup kemungkinan dia tetap merasakan sakit begitu. Nah, maka dari itu saya masih pada proses eliminate, saya masih menimbang-nimbang nih apakah tepat atau enggak, kan kayak gitu. Nah, dalam membiarkan pasien merasa sakit, postulatan yang itu jelas itu kita nggak bisa ngomong itu etis ya atau baik ya, karena pasien di sini masih merasakan suffering gitu ya, yang itu harusnya dihindari gitu guys. Nah, terus dari opsinya yang pasien ini gitu, itu kan postulatannya jadi ada dua nih, dari yang meminta dan yang tidak mengambil perawatan gitu ya. Postulatnya ada dua. Yang pertama itu untuk mengurangi rasa sakit, meminta itu berarti mengurangi rasa sakit gitu kan, saya terjemahkan demikian. Lalu yang tidak mengambil pengobatan itu saya terjemahkan sebagai tindakan menghadapi kematian dengan sadar kayak gitu. Maksudnya dengan sadar itu dengan penuh tanggung jawab juga ya, dan penuh voluntary gitu ya, dengan penuh keterbukaan dan keterarahan gitu terhadap kondisinya. Nah, di sini pada saat proses penimbang-nimbang gitu ya, dari kedua postulatan ini saya melihat bahwa opsi yang dimiliki oleh pasien ini dua-duanya senantiasa baik gitu, baik yang mengurangi rasa sakit dan menghadapi kematian dengan sadar. Nah, kenapa saya bisa sampai ke sana gitu loh? Berdasarkan analisa saya dan juga data yang saya punya, yaitu dokumen Evangelium Vitae, bahwa disebutkan itu sah-sah saja naturnya manusia sebagai makhluk hidup untuk menghindari rasa sakit itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan gitu. Jadi pada saat pasien meminta pengobatan, meminta pertolongan, itu adalah hal yang etis untuk dilakukan gitu. Dan hal yang etis juga untuk dikabulkan gitu ya. Nah, dalam postulatan yang kedua yang tidak mengambil pengobatan, itu saya juga bisa sebutkan bahwa hal ini etis karena menghadapi kematian dengan sadar itu adalah hal yang terhormat, a noble thing to do gitu loh. Maksudnya saya bisa dengan kita bisa dengan ini ya, dengan respectfully dengan respectfully mengakui bahwa pilihan untuk menghadapi kondisi terlepas dari apapun yang terjadi itu adalah hal yang baik dan patut dihargai gitu loh. Dihargai dalam artian bukan kayak basa-basi respect gitu, tapi dalam artian bahwa
kita menjaga martabatnya sebagai manusia yang punya voluntary kehendak bebas dan sebagai manusia yang utuh, bisa merasakan sakit dan siap dengan segala konsekuensi kebertubuhannya, termasuk konsekuensi rasionalitasnya gitu. Jadi itu ya dari state gitu ya, itu sangat baik untuk dilakukan. Nah sekarang kita sampai ke proses determine nih, yaitu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Nah dari 6 opsi yang ada, 6 opsi yang ada, saya bisa bilang bahwa dokter punya satu opsi baik gitu ya, maksudnya satu action yang itu ujungnya bisa dikatakan etis gitu, sedangkan pasien itu punya dua gitu, yaitu pada postulatan yang mengobati pasien itu etis, hal yang etis untuk dilakukan, sedangkan yang lainnya tidak. Lalu pada agen atau dari sisi pasien, untuk mengurangi rasa sakit dan untuk menghadapi kematian dengan sadar dan total, itu dua-duanya adalah hal yang etis pula itu. Nah, perlu jadi catatan buat kita semua di sini, kenapa sih juga kok keluarga tidak dilibatkan ya dalam, maksudnya tidak menjadi agen gitu dalam tatanan atau draft OPED ini kan, OPED C chart ini. Nah, keluarga itu tidak masuk hitungan karena menurut analisa saya juga, dalam kasus-kasus pain management itu seringkali tenaga medis itu berhadapan langsung dengan pasien gitu. Kenapa kok berhadapan langsung dengan pasien? Karena jelas tentu yang menderita sakit, yang merasakan sakit itu pasien itu sendiri gitu. Nah, kalau dia bisa merasakan sakit gitu kan, itu seringkali juga ada keluhan-keluhan, dan ini akhirnya mengatakan secara implisit bahwa si pasien itu masih punya kesadaran gitu loh. Dan karena dia masih punya kesadaran, dia bisa mengukur, bisa meninjau nih sebutuh apa aku terhadap pengobatan, dia masih katakanlah berhak untuk didengar suara, berhak untuk mengambil keputusannya sendiri, terlepas dari dorongan keluarga gitu. Akan tetapi memang tidak menutup kasus gitu ya, bahwa di kemudian hari ada pasien-pasien palliative care itu yang juga sangat terbatas gitu, dan memang pemberian ini untuk meringankan rasa sakit yang dia alami dalam rangka mempersiapkan dia dengan lebih baik lagi menjelang masa akhir kehidupan. Kurang lebih seperti itu. Saya kira beberapa catatan yang saya dan juga analisa yang saya simpulkan sudah tersampaikan. Nah, berikut referensi yang saya miliki dari presentasi untuk menggarap presentasi ini ya kan. Bisa teman-teman lihat kayak di bawah. Di situ ada ensiklik Posianus dan juga yang lain-lain ya, dan jurnal dan segala macamnya. Nah, jadi sekian itu presentasi saya untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan, akan tetapi akan menjadi menarik apabila kita bahas kekurangan-kekurangan ini, dan termasuk katakanlah hal-hal yang belum clear untuk kita clarify di ruang kelas nanti. Jadi silakan ajukan pertanyaan kalian dan see you. Terima kasih atas kesempatannya untuk presentasi kali ini.